Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Kurang juga buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Dalam keadaan baik-baik, luar biasa. Baik Bapak Ibu, senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dan senang selalu merupakan kehormatan buat saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya karena ini sebuah kepercayaan dari Tuhan yang kembali semua kemuliaan, hormat hanya untuk Tuhan saja. Bapak Ibu, topik khotbah saya boleh kita tes dulu mungkin supaya enggak ini. Bisa di show slide-nya? Oke, saya cek dulu ya. Sip. Bapak Ibu, topik khotbah saya hari ini adalah mystery of life. Misteri kehidupan, Bapak Ibu, misteri kehidupan. Apa hubungannya judul khotbah saya hari ini dengan topik besar kita otentik? Biarkan itu jadi misteri dulu sekarang. Nanti Bapak Ibu akan paham apa hubungannya gitu Bapak Ibu. Tapi memang bukankah hidup itu memang penuh dengan misteri ya? Benar nggak? Banyak hal yang kita nggak paham gitu. Kok bisa terjadi gitu ya? Kita nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Kenapa bukan yang itu? Kenapa bukan apa yang saya inginkan. Tapi kenapa ini yang terjadi? Dan karena kita orang Kristen, ya kita seringkali diajari dengan kata-kata, ya sudah kita harus tetap bersyukur. Ya sudah kita harus berserah kepada Tuhan. Ya sudah Tuhan itu bukan untuk dipahami, tapi untuk dipercayai. Ya kita seringkali mendengar kata-kata seperti itu. Dan kata-kata itu betul, saya tidak bilang itu salah. Dan kata-kata itu sangat bermanfaat memang supaya kita tenang dalam jiwa kita. Tapi bagaimanapun kita kan juga penasaran ya. Kenapa sih kok ada terjadi hal-hal yang sepertinya kok begini amat gitu Tuhan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa kok itu bisa terjadi? Saya yakin Bapak Ibu juga punya story sendiri, punya cerita dalam kehidupan Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa ceritakan kepada saya. Bahwa iya saya juga pernah mengalami, kok saya nggak ngerti ya kenapa itu terjadi. Bahkan sekarang pun saya juga bingung, saya mesti memilih yang mana. Apa yang mesti saya lakukan dalam kehidupan ini. Jadi memang kita bingung gitu, maunya ini tuh gimana ya? Apakah saya harus memilih dengan maunya saya atau saya harus milih maunya Tuhan? Yang otentik itu yang mana sih? Nah ini mulai nyambung ya. Jadi otentiknya saya akan mau bahas dari sisi kemauan kita, kehendak kita atau memang kehendak Tuhan. Karena sebetulnya kalau saya renungkan ya Bapak Ibu ya, ini hasil perenungan saya. Jadi sebetulnya kalau saya renungkan, selalu yang terjadi itu begini loh. Selalu begini. Itu warna aja ya. Jadi di sini ada yang namanya sudut pandang Tuhan. Di sini ada yang namanya sudut pandang manusia atau keinginan kita. Dan setelah saya renungkan, itu bisa dibagi menjadi 3 hal. Saya tuliskan dulu ya. Ini hal yang pertama, lalu ini adalah aspek yang kedua, lalu ini adalah aspek yang ketiga. Jadi dalam kehidupan ini kita, yang pertama yang selalu kita tanyakan itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kehendak Tuhan itu yang mana sih? Ya, kehendak kita itu yang mana? Ini dalam konteks hidup kita sehari-hari. Ini kan banyak sekali ya. Apa yang harus kita putuskan, kenapa ini bisa terjadi, kok saya mengalami ini. Ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu dalam konteks tujuan hidup. Ini pun selalu kan kita bahas ya. Tujuan hidup saya itu apa sih? Sudah sesuai belum dengan kacamata Tuhan? Atau tujuan hidup yang saya pilih ini hanya sesuai dengan kehendak saya sendiri? Ini yang kedua, aspek yang lebih besar daripada hal yang terjadi secara sehari-hari. Tapi yang ketiga, aspek yang paling besar, ini juga sering terjadi perbedaan. Sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang kita dari aspek yang namanya kenapa manusia diciptakan. Jadi penciptaan manusia atau penciptaan manusia ya. Seringkali juga kita salah. Kita pikir manusia diciptakan untuk hanya cari duit. Kita pikir manusia hanya diciptakan untuk bekerja saja. Sebetulnya aspek yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan itu apa sih sebetulnya dari aspek penciptaan. Jadi setelah saya renungkan sebetulnya ini 3 hal ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bingung sebetulnya maunya Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan itu apa sih. Ya kan selalu begini. Ini ada kacamata Tuhan, ini ada kacamata kita. Yang otentik yang mana? Yang kita mau atau yang Tuhan mau? Nah itu jawabannya pasti sudah jelas. Pasti yang otentik, yang asli, rencana Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Baik dari aspek kehidupan, aspek tujuan hidup, aspek penciptaan manusia. Yang otentik sudah pasti dari kacamata Tuhan. Jadi ini yang otentik. Nah Bapak Ibu, ini hasil perenungan saya. Jadi saya merenung tuh, iya karena saya juga baru-baru ini juga mengalami suatu peristiwa yang saya juga belum ngerti kenapa ini bisa terjadi gitu.
Nah, ini 3 area yang saya renungkan, tapi pagi hari ini saya fokus aja ke aspek yang ini. Kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya pilih itu udah betul apa belum ya? Saya masuk jurusan ini udah betul atau belum ya? Saya makan siang ini udah betul atau belum ya? Jangan-jangan Tuhan saya pengennya makan siang ini yang hari ini nih makannya salad. Salad gitu yang sehat-sehat. Tapi saya makannya B2 gitu. Beda. Ini yang Tuhan mau yang otentik yang mana? Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi saya mau bilang ke aspek yang namanya rencana Tuhan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Itu dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah mystery of life. Dan saya akan bagi topik khotbah saya ini dalam 2 hal. Yang pertama itu saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu. Boleh lihat slide-nya. Yang pertama itu Tuhan itu punya rencana. Yang kedua, rencana Tuhan selalu baik untuk orang percaya. Itu 2 topik yang saya akan khotbahkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu siap? Mungkin bisa catat-catat atau buka-buka note-nya. Ada cukup banyak ayat yang saya akan sampaikan. 2 topik ini saja yang saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mari kita bahas dulu yang pertama. Tuhan itu punya rencana. Bapak Ibu, Tuhan itu pasti punya rencana. Tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana. Tidak mungkin Tuhan itu yang istilahnya kalau bahasa manusia ujuk-ujuk berubah gitu. Wah tiba-tiba karena begini berubah, tiba-tiba karena begini berubah. Tuhan itu beda sama kita, ya enggak? Tuhan itu maha kuasa, dia maha tahu. Sehingga pasti dia sudah punya rencana. Rencana dari awal dia sudah set, dia sudah tentukan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu pasti punya rencana. Coba mari kita lihat beberapa ayat dulu ya, sebagai pemanasan buat Bapak Ibu. Yang pertama kita baca dulu di Roma 8 ayat yang ke-28. Ini ayat yang sangat terkenal, yang sudah sering kita baca bareng-bareng. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah pasti punya rencana. Mari kita lihat ayat yang lain. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ini saya sedang menceritakan bukti di ayat Alkitab bahwa Tuhan itu punya rencana. Ayat yang kedua langsung ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi saya mau bilang, Alkitab bilang bahwa Allah, Tuhan pasti punya rencana. Dia tidak mungkin tidak punya rencana. Kita manusia bisa saja kita tidak punya rencana dalam kehidupan kita. Bisa saja, tapi Tuhan bukan manusia. Oke, nah sehubungan dengan topik yang pertama ini, Tuhan punya rencana, saya punya poin-poin penting yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Poin yang pertama yang saya akan bagikan sehubungan dengan Tuhan punya rencana adalah, yang pertama itu rencana Allah sudah dibuat sejak semula secara lengkap. Ya, rencana Allah sudah dibuat sejak semula dari zaman kekekalan. Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, rencana Tuhan sudah jadi. Sudah settle. Mari kita lihat coba ayatnya ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, jadi rencana Tuhan itu sudah ada dari sejak semula. Tuhan itu maha tahu seperti yang saya bilang. Kalau manusia memang terbatas ya. Jadi kalau kita manusia, kalau kita bikin rencana itu kita bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Berencana itu kita bertahap kalau manusia. Tapi kalau Tuhan udah dari ujung ke ujung. Selesai Bapak Ibu, semuanya dia tahu. Dia maha tahu soalnya. Betul nggak? Seperti misalkan kita. Kalau anak kita lulus SD baru dipikirin SMP-nya kemana ya. Nanti kalau lulus SMP baru dipikirin SMA-nya kemana ya. Nanti kalau SMA baru dipikirin nanti kuliahnya di mana. Kita kayaknya nggak pernah, saya paling nggak saya nggak pernah tahu ada anak SD yang udah mikirin. Nanti saya kerjanya di sini, kawinnya sama si ini, tinggalnya di sini, nanti bakal di sini. Ada nggak Bapak Ibu anak SD yang begitu? Ada? Nggak ada. Saya belum pernah nemu ya, kalau ada mungkin bisa dikenalin sama saya. Itu anak yang spesial. Di antara kita terbatas gitu. Sama di perusahaan juga gitu kok. Ya bikin rencana 3 tahun strateginya. Nanti baru 5 tahun, baru 10 tahun gitu. Paling cuma sebatas itu aja. Jadi nggak pernah ada yang sampai 50 tahun atau 75 tahun. Apalagi zaman yang seperti sekarang sangat berubah. Tapi Tuhan beda. Tuhan itu lain. Tuhan itu maha tahu dan maha bijaksana. Dia sudah bikin dari ujung tak terhingga sampai ujung
tak terhingga gitu ya, dari ujung ke ujung. Coba mari kita lihat ayatnya ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat dari ayat Alkitab. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi belum beranak ya, belum muncul ke muka bumi ini. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi rencana Allah itu sudah ada bahkan sebelum kita belum dilahirkan. Dari ujung ke ujung. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, perhatikan poin yang kedua ini penting nih. Poin yang kedua, rencana Allah itu mencakup segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Poin yang kedua itu adalah rencana Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi semuanya ada dalam rencana Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari rencana Allah. Tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya ada dalam rencana Allah. Nah, ini hal yang perlu kita pegang baik-baik Bapak Ibu. Semuanya ada dalam rencana Allah. Jadi kalau saya balik ke sini, jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, sebetulnya itu semua terjadi dalam konteks rencana Allah. Ini perlu kita pegang dulu deh supaya membuat kita jadi paham dalam kehidupan kita sehari itu seperti apa. Kita seringkali bingung ya, mana yang otentik, mana yang gak otentik. Coba saya balik lagi ke ayat yang tadi ya. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Perhatikan ayat ini kembali. Mazmur 139 ayat yang ke-16 yang saya langsung berikan warna kuning. Di sana dikatakan semuanya. Ibu, apa arti semuanya? Semuanya ya, semuanya. Enggak ada yang terlewatkan. Semuanya sudah ada dalam rencana Allah. Sudah dibentuk dari kekekalan. Mari kita lihat ayat yang lain. Coba perhatikan. Matius 10 ayat yang 29 sampai yang ke-30. Matius 10, 29 ayat yang 29 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Nah ini juga menarik ayatnya. Kita sama-sama baca ya. Atau saya bacakan buat Bapak Ibu. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Bahkan kalau dibaca nggak ada satupun rambut kita yang bakalan jatuh tanpa kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini perlu kita pegang erat-erat loh. Bapak Ibu harus tahu konteks pada zaman itu burung pipit itu murah banget. Hampir tidak ada harganya yang namanya burung pipit itu. Hampir binatang yang nggak ada harganya. Bayangkan untuk binatang yang tidak ada harganya saja pun Tuhan turut bekerja. Gak mungkin jatuh tanpa kehendak Tuhan. Betul gak? Apalagi kita yang diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Kalau barang pipit aja yang gak berharga aja dia tentukan kapan jatuh, kapan gak jatuh. Tidak bisa jatuh di luar rencana Tuhan. Apalagi kita, orang-orang yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa terjadi di luar dari kehendak atau kuasa Tuhan. Tidak ada satupun. Bahkan hal-hal yang terlihat remeh, terlihat kecil pun, itu Tuhan turut bekerja Bapak Ibu. Itu terjadi dalam kehendak Tuhan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, Tuhan peduli. Bapak Ibu jangan anggap remeh hal-hal yang kecil loh. Karena kenapa kita mesti perhatikan hal-hal yang kecil? Bapak Ibu sadari gak? Seringkali dari hal yang kecil, itu bisa menimbulkan hal yang besar. Yang kita anggap kayaknya remeh gitu. Makanya Tuhan peduli sama hal yang kecil sekalipun. Karena hal yang kecil bisa mengakibat hal yang besar. Coba saya berikan contoh biar Bapak Ibu terbayang ya. Ini hal yang kecil menurut saya waktu itu. Jadi dulu waktu saya kan tinggalnya di Sukabumi Bapak Ibu. Saya lahir sampai SMA di Sukabumi. Nah waktu SMP saya itu belum jadi orang Kristen. Karena ayah saya itu Buddha. Ya, jadi seringnya ke wihara. Nah SMP itu ini hal yang kecil menurut saya. Waktu SMP itu pengen ke gereja. Gereja yang mana ya? Gereja yang itu namanya gereja Sidang Kristus ya GSK di Sukabumi. Kenapa ke sana? Biasa ada cewek yang cakep di sono. Hal yang kecil, remeh, gara-gara ada hal cewek yang menurut saya cakep waktu itu, yang saya pengen ya kecengin segala macam ya. Akhirnya pilih gereja itu, Ibu GSK namanya di Sukabumi. Ternyata setelah saya masuk ke sana, ya, saya ketemu dengan cewek yang lain, yang lebih cantik, yang lebih baik, yang menurut saya lebih sempurna buat saya, dan akhirnya kami pacaran, dan sekarang jadi istri saya.
Ya, ditepuk tanganin. Nah, setelah itu kita punya anak sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, jadi apa saya sekarang ini, kalau dirunut, ya gara-garanya cuma hal yang remeh seperti itu. Ke gereja gara-gara pengen ngecengin cewek. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh hal-hal yang kecil loh. Karena dari hal yang kecil itu bisa connect ternyata hal yang besar. Cerita yang kedua. Nah ini baru terjadi. Jadi Bapak Ibu kurang lebih 2 minggu yang lalu kami sekeluarga itu pulang dari Surabaya ke Kota Bogor tapi pakai mobil. Jadi nggak pakai pesawat, naik mobil, tour of Java gitu Bapak Ibu. Karena kan ada jalan tol ya. Kami singgah dulu di Semarang, 1 malam nginap. Lalu setelah itu baru pulang dari Semarang ke Kota Bogor. Yang jaraknya kurang lebih Semarang Kota Bogor mungkin 6-7 jam. Nah saya mau ceritanya begini Bapak Ibu. Pada saat kami mau pulang, saya nyetirin. Saya tiba di satu jalan tol, mau masuk jalan tol, di situ ada perbedaan. Di sini Surabaya, di sini Semarang. Terus terang kita bingung waktu itu karena ini pertama kali kita belum pernah lakukan tour of Java gini. Google Map juga bingung dia karena jalannya kan ada ya pokoknya ada mendekat begitu ya. Jadi Google Map juga bingung. Wah kita juga bingung nih. Tapi akhirnya karena ada pelang-pelangnya kita sadar kanan ke arah Jakarta nih. Ke kiri Surabaya lagi. Kalau nggak kita balik lagi ke Surabaya. Ibu bayangkan loh ya. Hanya sekedar salah belok kecil aja. Ngik aja. Kita nggak ke Jakarta. Kita balik lagi ke Surabaya. Jadi hal-hal yang kecil, remeh, menurut kita remeh, itu bisa berdampak pada hal yang besar. Makanya untuk hal-hal yang kecil sekalipun itu ada dalam rencana Tuhan. Ibu pegang ini erat-erat supaya nanti pada saat kita bicara yang ini, Ibu bisa dapat pewahyuan gitu. Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu sangat peduli kepada hal-hal yang kecil. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu semuanya itu tidak ada yang gagal dalam rencana Tuhan. Coba mari kita lihat lagi beberapa ayat. Ayat yang berikutnya adalah Amos 4 ayat yang ke-7. Amos 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ini kelihatannya kayaknya kebetulan gitu Bapak Ibu ya. Kayaknya kebetulan. Tapi sebetulnya yang kebetulan ini Tuhan turut bekerja. Mari kita baca ya. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Kita pikir ini kebetulan. Kebetulan di sana hujan, di sini enggak. Kita pikir kebetulan. Tapi ternyata bukan kebetulan. Itu Tuhan yang turut bekerja. Paham maksud saya? Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Ya, ini saya sedang menunjukkan hal-hal yang kelihatannya kecil dan kebetulan yang kita anggap ini bukan masa Tuhan peduli sama yang begini-beginian. Ternyata enggak ada hal yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Mari kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-33. Amsal 16 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Undi dibuang di pangkuan dan setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Kita pikir cuma buang undi, milih segala macam. Masa Tuhan bekerja. Ternyata Tuhan bekerja juga dalam hal pembuangan undi. Mari kita lihat lagi. Saya cukup banyak berikan ayat ya. Biar Bapak yakin gitu bahwa ini ada di Alkitab. Amsal 16, 1 dan 9. Amsal 16, 1 dan 9. Demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Menarik ya. Kita udah mikirin nanti gue mau ngomong gini. Tapi kenyataannya seringkali berubah. Apa yang diucapkan mungkin beda dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Gak ada sesuatu yang kebetulan Bapak Ibu. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Nah ini sebetulnya saya bisa berikan banyak contoh ayat yang menunjukkan hal tersebut. Waktu saya bilang seperti ini, Allah peduli sama hal yang kecil. Dan gak ada satupun dari hidup Anda yang keluar dari rencana Allah. Saya gak tahu ini membuat Bapak Ibu stres atau enggak. Membuat Bapak Ibu lebih tenang atau justru malah jadi stres. Kalau saya justru saya membuat ini menjadi lebih tenang. Karena hidup saya itu udah ditentukan sama Tuhan. Bukan berarti saya hidup sembarangan. Bukan berarti saya tidak bertanggung jawab sama hidup saya. Saya tetap harus bertanggung jawab. Nah ini kita bisa bahas dalam sesi yang lain. Tapi yang saya mau bilang adalah semua dalam aspek kehidupan saya Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah memberikan jalannya, rencananya. Bahkan dari hal-hal yang paling kecil sekalipun Tuhan peduli dan Tuhan sudah tentukan. Oke, itu poin nomor 2. Sekarang kita lihat lagi poin nomor 3. Ini kan poin nomor 2 ya. Poin nomor 3. Rencana Allah tidak bisa gagal. Amin. Rencana Allah tidak bisa gagal atau tidak bisa berubah. Sekali lagi, manusia memang seringkali berubah.
Asalnya mau pergi ke sana, berubah yuk jadi begini. Ketemuan di sini yuk, berubah yuk jadi ke sana. Manusia seringkali berubah. Betul nggak? Tapi Tuhan nggak mungkin gagal. Dan Tuhan nggak mungkin berubah. Ya sekarang kembali, karena dia maha tahu dan dia maha bijaksana. Kalau kita nggak maha tahu dan kita nggak maha bijaksana. Makanya kita seringkali berubah rencana kita yang kita pikir. Oke, mari coba kita lihat ya. Bahwa rencana Allah itu tidak mungkin gagal, tidak mungkin berubah. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayub 42, 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang berikutnya. Yesaya 14. Ya, Yesaya 14. Ayat yang ke-24. Lalu kita baca 26 sampai ayat yang ke-27. Perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, yang Tuhan maksud, kursi itu Tuhan ya. Demikianlah akan terjadi dan seperti yang Tuhan rancang, demikianlah akan terlaksana. Enggak ada rencana Tuhan yang enggak terlaksana, Bapak Ibu, enggak ada. Coba kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang berikutnya. 26 sampai 27. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. 27. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat mengagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali, Bapak Ibu? Nah ini. Jadi Alkitab memang dengan jelas-jelas menyatakan bahwa rencana Tuhan itu gak mungkin gagal dan gak mungkin berubah. Gak mungkin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi bagaimana ya Pak? Di firman Tuhan juga kan ada ya, ada ayat-ayat yang bilang menyesallah Tuhan. Bapak Ibu pernah baca ayat seperti itu? Menyesallah Tuhan. Tuhan ya, aduh kenapa saya menciptakan itu? Menyesallah Tuhan. Bapak Ibu, itu nanti kita bahas lain kali ya. Tapi jawaban singkatnya adalah itu sebetulnya bahasa kiasan. Bahasa kiasan menjelaskan tentang Tuhan yang sangat agung, luar biasa, penuh misteri itu dengan suatu bahasa manusia. Ya, tapi itu nanti kita bisa bahas lain kali Bapak Ibu ya. Nah ini poin yang pertama yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu. Saya rangkum seperti ini ya. Poin pertama itu adalah Tuhan itu punya rencana. Dan 3 poin utamanya atau 3 subpoinnya adalah rencana Tuhan sudah dibuat sejak kekekalan secara lengkap. End to end. Yang kedua, rencana Allah itu mencakup semuanya. Termasuk aspek yang kita lihat kecil dan kita lihat kebetulan. Tapi sebetulnya itu sudah masuk dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga, rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Rencana Tuhan itu tidak mungkin berubah. Oke, ini topik yang pertama. Tuhan itu mempunyai rencana. Sekarang kita bahas topik yang kedua. Saya harap dari topik yang pertama Bapak Ibu sudah paham ya. Oh berarti hidup saya sudah ada dalam rencana Tuhan. Apa yang saya lakukan, saya katakan sebetulnya sudah ada dalam rencana Tuhan. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap itu. Tapi yang kedua, perhatikan, ini juga penting. Rencana Tuhan selalu baik untuk orang percaya. Oke, rencana Tuhan selalu baik untuk orang percaya. Saya balik lagi ke ayat yang ini. Tapi kita bedah satu demi satu ya. Setiap kalimat-kalimat yang ada dalam ayat ini. Coba kita baca dulu secara sekilas. Saya minta Bapak Ibu coba baca bareng-bareng ya. Karena ini ayat emas kita hari ini. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita bedah satu demi satu ayat ini. Saya sedang menjelaskan subtopik yang nomor 2 yang bilang rencana Tuhan itu selalu baik bagi orang yang percaya. Mari kita lihat sub kalimat yang pertama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata kuncinya adalah segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu itu Tuhan turut bekerja. Gak ada satupun yang Tuhan gak turut bekerja. Amin? Amin Bapak Ibu? Gak ada satupun yang Tuhan gak turut bekerja. Ingat kata kuncinya itu segala. Wah ini buat saya menenangkan. Berarti segala. Kita lihat kalimat yang berikutnya. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Cuma satu, mendatangkan kebaikan.
Yang saya sebut di sini kebaikan, bukan terbaik. Saya ulangi, yang disebut dalam firman Tuhan ini untuk kebaikan, bukan yang terbaik. Artinya begini Bapak Ibu, yang saya maksud dengan terbaik itu begini. Bukan berarti kita selalu senang. Bukan berarti kita tidak pernah menghadapi masalah. Bukan berarti kita nggak pernah sakit. Bukan berarti kita nggak pernah menghadapi tantangan. Bukan terbaik. Tapi percayalah, sakit, tantangan, kesulitan, apapun yang kita hadapi sekarang ini, tujuannya cuma satu, yaitu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Ya itu makanya tadi dibilang, Tuhan itu bukan untuk dimengerti, tapi untuk dipercaya. Ya salah satunya ini, kita mungkin sekarang belum ngerti, tapi kita perlu percaya. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Ayat yang, Bapak Ibu, betul gak? Seringkali kan kita juga mengalami hal seperti itu ya. Kesusahan, kesulitan, kita pikir masa sih kesusahan ini datangnya dari Tuhan? Kalau Tuhan penuh dengan kasih, kok saya mengalami seperti ini sih? Kok ini halnya kayaknya gak enak banget sih, Bapak Ibu? Ya, yang makanya saya bilang di situ kebaikan, bukan yang terbaik. Jadi kita seringkali juga menghadapi hal yang tidak enak, tapi itu sebetulnya dalam ranah rencana Tuhan yang terbaik, yang penuh dengan kebaikan yang diberikan kepada kita. Mari coba saya ambil salah satu contoh dalam peristiwanya Yusuf. Di mana Yusuf mengalami hal yang tidak enak, ya, tidak baik sebetulnya. Tapi Tuhan turut bekerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Coba mari kita lihat ya, ini salah satu peristiwanya Yusuf waktu dia dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur, lalu dijual kepada Mesir. Ya, yang itu tentu saja Yusuf tidak enak waktu mengalami itu. Tapi kita lihat, perhatikan di ujung hidupnya ketika Yusuf bertemu lagi sama keluarganya. Kita baca sebentar ya, meloncat sebentar sebagai contoh aja. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Biar lebih meyakinkan Bapak Ibu bahwa semuanya itu tujuannya untuk kebaikannya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ini kata Yusuf ya kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau Bapak Ibu jadi Yusuf. Kok gini amat hidup gua ya? Dicemplungin ke sumur. Betul gak? Dia akan menghadapi kesulitan, tantangan. Mungkin dia juga sama seperti kita. Tuhan itu ada apa enggak ya? Kok kalau ada gua dicemplungin ke sumur. Terus dijual ke Mesir. Terpisah sama saudara-saudaranya. Kok Tuhan membiarkan saya terlepas dari keluarga saya sih? Ini kan gak enak banget. Ini kan saya kesepian. Ini kan saya sulit. Gak enak kesannya. Betul gak? Yusuf belum tahu aja. Sama seperti kita belum tahu aja kenapa kita mengalami ini. Tapi at the end of the day, kalau kita tarik sampai ke akhir ujungnya Yusuf bilang begini, memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku waktu itu. Saya pun mungkin gak ngerti waktu itu kenapa itu terjadi. Tapi sebetulnya Tuhan mereka-rekakan. Itu terjadi kenapa? Tujuan Tuhan cuma satu, mendatangkan kebaikan. Bukan cuma buat saya, kata Yusuf, tapi buat keluarga kita dan buat seluruh bangsa Israel. Yang ketiga dari ayat ini, mari kita lihat. Boleh lihat slide-nya? Jadi kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi yang ketiga, nah ini yang penting. Tuhan turut bekerjanya dalam segala sesuatunya. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikannya. Syaratnya cuma satu. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua rencana Tuhan yang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan Tuhan bisa berikan itu untuk kebaikan kita, itu hanya berlaku kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Alias orang-orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Ada di sini orang percaya, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di sini orang percaya, sudah terima Tuhan Yesus, ini berlaku buat Anda. Apapun yang terjadi, yang kita mungkin gak paham saat ini. Tapi percaya, Tuhan membuat itu untuk kebaikan kita. Tapi buat Bapak Ibu yang sekarang ini, belum percaya sama Tuhan Yesus, ini kesempatan yang baik Bapak Ibu. Jadi anaknya, jadi orang yang mengasihi Dia. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, kita itu gak akan bisa deh tanpa Tuhan di muka bumi ini.
kita itu akan mati tanpa Tuhan. Serius Bapak Ibu. Dan semua yang terjadi itu enggak mendatangkan kebaikan buat kita. Karena kita bukan orang yang mengasihi dia. Kalau Bapak Ibu pengen yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan, syaratnya adalah kita harus jadi orang yang mengasihi dia lebih dulu. Kesimpulannya, saya kembali ke gambar ini. Setelah yang kita bahas, Bapak Ibu, setelah yang kita bahas. Jadi bagaimana? Seringkali tadi kebingungan-kebingungan terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kok saya mengalami ini, kok saya begini, kok saya misalnya beginilah segala macam. Ya kok saya sakit-sakitan, kok saya penuh dengan tantangan hidup. Usaha saya kok sedang sulit, pekerjaan saya kok dengan begini, banyak tantangan. Ini yang seringkali kita bertanya-tanya, kenapa ini kita terjadi? Inilah yang disebut namanya mystery of life, misteri kehidupan. Oke, tapi Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar. Meskipun banyak hal yang terjadi dalam diri kita. Satu, di dalam aspek ini. Satu, Tuhan itu punya rencana. Semua yang terjadi ini ada dalam rencana Tuhan. Meskipun kita belum ngerti. Yang kedua, rencana Tuhan itu selalu baik untuk orang percaya. Meskipun kita nggak ngerti, meskipun kita sering kali bingung, kenapa terjadi begini. Bapak Ibu, percayalah, Tuhan itu, rencana Tuhan itu baik untuk orang yang percaya. Ibu, saya akan tutup dengan ini. Ini juga hasil perenungan saya, karena saya juga manusia sama seperti Bapak Ibu. Seringkali juga bingung, kenapa terjadi begini. Ya sama keluarga saya juga seringkali juga bingung. Kenapa mesti terjadi begini, ya gampang kan ya, banyak hal-hal dalam aspek kehidupan ya. Kami baru-baru saja mau pilih tempat kos buat Jenny, anak yang kedua. Bingung juga tempat kos yang bagus yang mana. Ya kan, saya gini kerjanya begini, oke gimana coba. Seringkali kita juga bingung. Akhirnya saya kesimpulan seperti ini Bapak Ibu. Pertama, saya orang percaya. Saya orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saya melakukan apa yang saya bisa. Saya berdoa, saya minta tolong Tuhan, saya berjalan dalam kehendak Tuhan, taati semua firman Tuhan, saya lakukan apa yang saya bisa, saya lakukan apa yang terbaik saya bisa. Udah, itu aja bagian saya. Itu aja bagian saya. Sisanya, saya percaya Tuhan itu punya rencana. Yang kedua, saya juga percaya rencana Tuhan itu selalu baik buat orang yang percaya. Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Kalau kita masih belum mengerti, boleh lihat slide-nya? Kalau kita masih belum mengerti, banyak hal-hal yang kayaknya di luar dari pemikiran kita. Yang seringkali kita jadi misteri dalam kehidupan kita. Lakukan yang terbaik lakukan yang terbaik yang kita bisa. Percaya terus sama Tuhan, berharap terus sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dan pegang satu erat-erat Bapak Ibu. Ini juga yang sering saya pegang. Ini juga yang saya sering pegang. Saya sering kali bilang begini. Boleh lihat slide-nya? Saya akhiri dengan ini. Pegang ini baik-baik Bapak Ibu. Percaya dalam hati Anda. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apa yang kita alami sekarang. Di tengah banyak kebingungan kita, apa yang mesti kita lakukan. Menghadapi tantangan dalam hidup ini. Pegang terus satu hal. Kita mungkin belum ngerti. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Semuanya tutup mata kita secara pribadi. Jangan ngobrol satu dengan yang lainnya. Ini kesempatan yang sangat baik buat Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya nggak tahu saat ini Bapak Ibu sedang dalam kebingungan seperti apa. Dalam menghadapi tantangan seperti apa dalam kehidupan ini. Mungkin juga sedang menderita sakit penyakit. Mungkin juga sedang menghadapi kekurangan. Usaha sedang jatuh mungkin. Pekerjaan juga sedang sulit-sulitnya saat ini. Karena kondisi ekonomi, kondisi COVID yang masih juga belum reda. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu saat ini. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu saat ini berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang mengasihi Dia. Bahwa Bapak Ibu adalah orang yang percaya kepada Dia.
Dan Bapak Ibu katakan kepada dia saat ini juga, Tuhan Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu mengambil waktu secara pribadi berdoa kepada dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang belum kami mengerti.